Yo, hello guys, kembali lagi di channel Story Febrian. Dan kali ini gue akan ngebawain lagi cerita horor, yang mana kali ini gue dapet ceritanya dari seseorang yang sebut aja namanya Rini. Ketika itu dia punya pengalaman waktu masih kecil, ketika melihat setan, tapi dia itu belum bisa ngebedain mana itu setan, mana itu manusia. Ya udahlah, gue selama-lama lagi. Bagi kalian yang belum subscribe dulu ya ke channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya dari Story Febrian. Langsung saja kita akan mulai ceritanya. Jadi ini adalah pengalamannya Rini waktu dia itu masih kecil. Sekitar tahun 2000-an, Rini ini masih anak-anak. Ya kalau misalkan anak-anak pasti kan belum bisa ngebedain mana yang namanya makhluk gaib, mana itu manusia gitu. Jadi waktu itu Rini itu ngelihat makhluk gaib, tapi dia itu belum bisa ngebedain itu makhluk gaib atau manusia gitu ya. Nah, Rini ini tinggal di salah satu desa yang ada di Sumbawa Barat. Kita sebut aja desanya Desa X. Nah, dia ini punya tetangga yang terkenal suka banget kesurupan gitu. Nah, jadi hampir tiap hari tetangganya ini kesurupan gitu. Dan mereka ini masih punya hubungan kayak saudara lah gitu sama tetangga ini. Sebut aja namanya Nenek Mene gitu ya, tetangganya itu. Tapi sekarang dia itu udah almarhum. Nah, di suatu malam si Nenek Mene ini ngajak si Rini ini buang air besar. Nah, karena waktu itu tahun 2000-an itu pasti belum ada gitu ya. Masih jarang-jarang lah gitu kayak toilet yang nyatu sama bak mandi. Jadi waktu itu kalau mereka mau mandi ataupun mau berak, jadi harus ke sungai dulu. Waktu itu si Nenek Mene ini ngajak si Rini sama salah satu cucunya yang sebut aja namanya Suci gitu ya. Karena kalau sendirian itu malam-malam ya gak berani gitu ya. Berangkatlah mereka kan ke sungai. Nah, di perjalanan mereka ini harus ngelewatin dulu salah satu pohon bambu yang udah gede dan rindang gitu ya. Dan tentunya kalau udah gede sama rindang itu pasti gelap lah. Nah, sebelum mereka ngelewatin pohon bambu itu, mereka itu ngeliat kayak ada seseorang gitu. Dari jauh mereka itu gak bisa nebak gitu itu siapa. Tapi pas mereka ngedeket, ternyata itu paman Ene. Paman Ene sendiri itu anaknya Nenek Mene gitu ya. Jadi paman Ene ini lagi ngasih makan sapi-sapinya. Tapi yang aneh di sini, kok ngasih makan malam-malam? Bukannya kalau ngasih makan binatang itu biasanya pagi sama sore hari aja. Nah, di situ mereka itu bingung gitu. Nah, nanya dong si Nenek Mene ini ke paman Ene. Nek, kamu lagi ngapain? Kok ngasih makan sapi-sapi malam? Bukannya tadi sore udah? Tapi di sini paman Ene ini cuma diam aja gitu. Ditanya sama ibunya, cuma diam aja. Malahan dia itu kayak fokus ngasih makan sapi-sapinya, gak merhatiin ada orang di sekitarnya. Ya udahlah kan, karena si Nenek Mene ini udah gak tahan, lanjut aja mereka ninggalin si paman ini sendirian ngasih makan sapi-sapinya. Tapi gak hanya sampai di situ. Sesampainya mereka di sungai, mereka ini kayak ngelihat ada seseorang lagi yang kali ini dari jauh kayak ibu-ibu gitu, lagi metikin kangkung di sungai. Pas mereka ngedeket, ternyata mereka kenal siapa orang itu, dan ternyata itu masih tetangganya gitu ya. Sebut aja namanya Siti Nur. Nah, Siti Nur ini lagi metikin kangkung di sungai. Ya emang waktu itu zaman itu masih banyak kangkung-kangkung yang tumbuh gitu ya di sungai. Tapi bukan buat disayur gitu, karena kalau tumbuh di sungai pasti kan banyak kotoran yang lewat. Mereka bingung di situ. Ditanya lagi dong sama si Nenek Mene ini. Nur, kamu lagi ngapain? Tapi di sini si Nur ini nggak jawab gitu. Ditanya lagi lah sama si nenek ini. Nur, kamu lagi ngapain? Lagi mati kangkung?
Tapi kok malam-malam? Ini kan gelap. Gak apa-apa, saya suka kegelapan. Jawab si Siti Nur ini dengan nada rendah dan bukan kayak biasanya. Jadi aneh banget gitu ya jawaban si Siti Nur ini. Ngedenger jawaban Siti Nur ini, mereka itu merinding gitu ya. Tapi karena si nenek Mene ini udah gak tahan, ya udahlah tuh kan. Akhirnya si nenek Mene ini berak juga gitu ya di sungai. Nah, pas si nenek ini berak, ternyata dia baru sadar gitu ya. Kalau yang dari tadi dia itu nanya, ternyata itu bukan manusia, tapi setan berwujud manusia. Panik lah kan di situ si nenek. Akhirnya dia itu buru-buru gitu ya, buru-buru bersih-bersih dari beraknya. Dan si nenek ini lari gitu ya. Rini sama Suci pun heran itu. Ini kenapa kok si nenek ini lari-lari? Ya udahlah tuh kan. Mereka juga ngikut lari gitu. Dan sesampainya di rumah, tiba-tiba si nenek Mene ini kesurupan. Nah, biasa gitu ya. Kalau udah ngelihat hal-hal yang kayak gitu, si nenek Mene ini suka kesurupan. Nah, pada waktu itu di rumahnya lagi ngumpul tuh kan anak-anaknya sama menantu-menantunya. Waktu itu mereka ngelihat si nenek Mene ini kesurupan. Kayak antusias aja gitu ngelihat orang yang kesurupan. Dan salah satu anak-anaknya nanya ke si nenek Mene ini tentang setannya itu setan apa, jenisnya jenis apa, dan tujuannya mau ngapain gitu. Dan seperti biasa kalau si nenek Mene ini kesurupan, anak-anaknya ini suka nyediain beras kuning sama bahan makanan yang lain. Ya tujuannya katanya sih buat kasih makan setan atau jin tersebut gitu ya. Lah, kok dikasih makan? Dan yang paling anehnya lagi, setannya ini minta rokok gitu ya ke si anak-anaknya. Ya udahlah tuh kan, mereka ngasihlah rokok. Dan yang paling ngerinya lagi, rokoknya itu kebalik gitu ya. Jadi si apinya itu yang dimakan dulu gitu. Yang diisepnya itu apinya, bagian apinya. Wah, ini kebayang banget gitu ya. Kalau nenek Meni ini udah sadar, pasti mulutnya panas banget gitu ya. Tapi mereka itu gak bisa ngelarang gitu ya. Karena ya udah terlanjur aja gitu masuk ke mulutnya. Dan di sela-sela mereka lagi tegang, ada salah satu menantunya yang nanya hal konyol gitu ya. Yang ngebuat mereka itu jadi ketawa gitu. Dia adalah istrinya Paman Ne yang mereka temuin tadi pas mau ke sungai. Dia itu nanya kayak gini. Mak, kira-kira besok berapa ya angka togel yang bakalan keluar? Angka 9. Lah kok ini manusia sama aja gak ada halaknya gitu. Terus setannya juga kok malah ngejawab ini dosa ini. Wah, gak bener. Setelah beres nanya-nanya soal nomor togel tadi, akhirnya Pak Ustadz pun datang gitu ya, buat nanganin si nenek Mene tersebut. Nah, ketika itu setannya ini diajak ngobrol sama Ustadznya buat keluar sendiri gitu ya. Tapi setannya ini gak mau gitu ya, karena dia bilang udah nyaman di tubuhnya si nenek Mene. Tapi mau gimana pun juga mereka sama manusia itu beda alam. Jadi mau gak mau Ustadz pun harus turun tangan gitu ya buat nanganin nenek Mene, buat ngeluarin setan tersebut. Akhirnya mulai ya tuh kan nanganin si nenek Mene. Ustadznya mulai ngebacain ayat-ayat suci Al-Quran. Dan gak lama kemudian akhirnya setan itu mau juga keluar dari tubuhnya nenek Mene. Dan setelah setannya keluar, nenek Mene ini lemas gitu ya. Dan akhirnya si nenek Mene ini ngerebahin badannya. Dan mulailah si nenek Mene ini nyeritain gitu ya kejadian tadi ke Ustadz dan sama anak-anaknya yang ada di sana. Keesokan harinya si menantu nenek Mene ini yang nanyain nomor togel tadi akhirnya masang lah kan si nomor togel tersebut. Rini ini gak tahu gitu ya waktu itu nomor togel itu apaan, cara main togel itu kayak gimana, dan fungsinya buat apa.
Ya secara Rini ini masih kecil gitu ya. Dan yang Rini tahu, kalau misalkan kita menang togel, maka kita bakalan menang duit. Waktu itu pagi hari, siang hari, sore hari, dan akhirnya tiba juga malam hari. Orang-orang waktu itu lagi sibuk gitu ya, ngomongin nomor togel yang keluar. Dan ternyata nomor togel yang diberi sama setan tersebut hampir benar gitu ya kan. Karena cuma beda dikit. Yang keluar waktu itu nomor 6, sedangkan setan yang ngasih tahu nomor tersebut nomor 9. Wah, hampir aja gitu kan. Tapi ya udahlah, karena belum miliknya kayaknya. Setelah ini Rini ini udah gak tahu lagi gitu ya soal percakapan orang tua dulu. Ya secara Rini ini juga udah gak terlalu inget gitu ya sama kejadian ini karena udah lama banget. Tapi yang jelas setelah kejadian kesurupan nenek-nenek itu, warga ya ngejalanin aktivitas ya kayak biasanya gitu ya. Rini juga ya bermain layaknya anak-anak gitu ya. Sampai pada suatu sore Rini ini kebelet gitu ya, pengen buang air besar gitu ya. Dan entah kenapa si nenek-nenek juga pengen buang air juga gitu ya. Akhirnya bareng dong mereka ke sungai. Sore itu lumayan mendung sampai gerimis gitu. Dan akhirnya mereka pun tiba di sungai. Setelah itu mereka buang hajatnya masing-masing. Di sungai sana emang lagi sepi gitu ya. Setelah cuman ada mereka aja berdua di sana. Tapi mereka itu gak ngerasain hal-hal yang aneh. Nah, tapi lama-kelamaan si nenek-nenek ini ngelihat ke arah bawah sungai gitu ya. Emang di sana itu ada pohon bambu yang gede dan rindang gitu ya. Tapi si Rini ini gak ngerasa takut gitu ya. Karena Rini ini ya udah biasa main di sana sama mandi. Jadi ya biasa aja lah. Rini yang masih polos gak tahu gitu ya apa yang terjadi sama nenek-nenek. Tapi ngelihat dari gelagatnya, dia itu kayak ngelihat sesuatu di bawah. Sampai akhirnya dia pun buru-buru gitu ya buat bilas. Rini pun nanya gitu karena penasaran. Nenek, kenapa kok buru-buru? Itu di bawah ada lopi jauh. Nah, Rini sendiri gak tahu gitu ya bahasa Indonesianya lopi jauh itu apa. Tapi yang jelas katanya lopi jauh itu kayak sampan yang berhantu tapi warna hijau gitu katanya. Dan Rini ini lihat gitu ke bawah. Bukan nenek, itu orang yang lagi nyuci. Karena emang Rini ini ngelihat samar-samar kayak orang yang lagi nyuci gitu ya. Tapi orangnya itu kayak warna hijau gitu. Bukan, itu lopi jauh. Nenek-nenek ini buru-buru gitu ya bilasnya. Rini yang gak percaya sama apa yang dilihat oleh nenek-nenek akhirnya sampai ngajak debat nenek-nenek gitu ya. Karena pandangan Rini sama nenek-nenek itu kayak beda gitu ya. Yang dipandang nenek-nenek itu ya makhluk gaib, yang dipandang Rini itu ya kayak manusia gitu ya, walaupun warnanya hijau. Nah setelah itu si nenek-nenek ini langsung kabur gitu kan. Dan Rini ini juga melihat nenek-nenek kabur, Rini juga ikut kabur gitu. Dan sambil ketakutan, Rini ini manggil. Nenek, tunggu aku. Tapi nenek-nenek ini gak ngehirauin gitu ya panggilan dari Rini. Dia itu terus aja lari gitu ya, gak peduli dia nabrak apaan. Dan sampai akhirnya mereka pun tiba di rumahnya. Dan bener aja, pas nyampe rumah, tiba-tiba nenek-nenek ini kesurupan lagi. Dan ternyata emang bener gitu ya. Si nenek-nenek ini ngelihat hal-hal gaib di sungai tadi. Tapi Rini ini gak ngelihat gitu ya. Karena yang dia lihat itu ya tadi manusia gitu ya. Tapi warnanya hijau. Ya emang mungkin kayak gitu ya. Dia itu gak bisa ngebedain makhluk gaib sama manusia. Dan nenek-nenek ini emang sering banget gitu ya lihat makhluk gaib. Jadi emang gak heran kalau dia itu kesurupan. Oke itu guys, cerita dari Rini sewaktu masih kecil. Menurut gue ini cerita ya lumayan seru juga gitu ya. Kalau gue yang ngalamin mungkin bakal kayak Rini juga gitu ya gue. Tapi waktu itu tahun 2000-an gue masih baru lahir gitu ya. Jadi
belum bisa lari-larian kayak Rini ini. Oke guys, bagi kalian yang punya pengalaman horornya dan pengen gue ceritain, kalian bisa DM aja gue di @iamfeb33. Dan segini aja cerita kali ini. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe dulu ya ke channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya dari Story Febrian. Oke lah, sekian dan bye.